Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Prilia, NIM 1901030183, kelas 3D Ilmu Komunikasi, ingin menjawab soal UTS Komunikasi Lintas Budaya. Soal nomor 1. Budaya adalah suatu gaya hidup yang berkembang dalam suatu kelompok atau masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Kaitannya dengan komunikasi itu ialah manusia merupakan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, tentu manusia tidak dapat hidup sendiri. Mereka harus selalu berinteraksi satu dengan yang lainnya dengan cara berkomunikasi. Namun, cara orang berkomunikasi itu tergantung orang itu berada dari daerah mana. Bagaimana ia berbicara ketika bertemu dengan orang lain. Budaya apa yang ia bisa bawakan sejak ia lahir dari budayanya. Karena budayalah yang berperan sebagai penentukan cara interaksi dari tiap-tiap daerah. Dan juga memiliki karakteristik yang khas yang tidak semua orang lain bisa akan budayanya. Jadi, komunikasi itu sangatlah penting, sangatlah erat hubungannya dengan budaya. Contohnya, yang pertama saling mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua, komunikasi sebagai sarana untuk memperkenalkan budaya ke ranah yang lebih luas. Yang ketiga, komunikasi akan membantu melestarikan suatu kebudayaan. Yang keempat, budaya merupakan sarana orang-orang untuk belajar berkomunikasi. Yang kelima, budaya menentukan bagaimana cara dan pola komunikasi. Soal nomor 2. Tipe-tipe keluarga di Amerika Serikat. Yang pertama ada orang tua tunggal dengan 2 orang anak. Yang kedua, seorang wanita heteroseksual dan seorang laki-laki yang hidup bersama selama 5 tahun, memiliki 1 orang anak tetapi tidak pernah menikah. Yang ketiga, 2 orang gay yang hidup bersama selama 9 tahun dan telah mengadopsi 2 anak. Yang keempat, seorang wanita single yang mengadopsi seorang anak dari Korea. Yang kelima, seorang laki-laki yang bercerai yang tinggal dengan ibunya dan 2 dari 3 orang anak dari pernikahan sebelumnya. Yang keenam, 2 orang lesbian memiliki hubungan khusus di mana masing-masing membawa seorang anak dari pernikahan sebelumnya. Contohnya, 2 orang laki-laki yang saling suka, kemudian mereka hidup bersama selama 9 tahun. Karena mereka kan gak mungkin bisa punya anak, jadi mereka mengadopsi 2 orang anak. Soal nomor 3, etnosentrisme merupakan persepsi atau pemahaman yang dipunyai oleh individu atau kelompok tertentu dengan menganggap bahwa kebudayaan sendiri lebih baik dari kebudayaan lain, baik dari segi bahasa, perilaku, kebiasaan, dan juga agama. Contohnya, perilaku corak Madura. Corak Madura adalah sebuah upaya pembunuhan yang dilakukan oleh laki-laki Madura ketika merasa harga dirinya terusik oleh orang lain. Bagi masyarakat luar yang melihat fenomena ini, mungkin akan menganggap perilaku ini sangat brutal. Namun nyatanya bagi masyarakat Madura, perilaku ini dianggap sanksi. Soal nomor 4, yang pertama ada individualisme dan kolektivisme. Individualisme merupakan kecenderungan fungsi sosial yang relatif bebas, dan individual berarti hanya mengurus diri sendiri dan keluarganya. Yang kolektivisme merupakan kecenderungan fungsi-fungsi sosial yang relatif ketat, di mana masing-masing individu mengidentifikasi diri sebagai kelompok dengan loyalitas yang tidak perlu ditanyakan. Yang kedua ada menghindari ketidakpastian, kebenaran bahwa tidak ada yang tahu akan masa depan. Yang ketiga, pengaruh kekuasaan, merupakan pengelompokan budaya yang mengaruh kekuasaan yang besar dan kecil. Yang keempat ada maskulin dan feminim. Maskulin yaitu kecenderungan pada suatu masyarakat yang memberikan parameter pada keluarga, herois, dan sukses material, merajuk pada nilai dominan dalam suatu masyarakat pada laki-laki. Feminim merupakan cenderung pada hubungan personal, toleran pada kelemahan dan kualitas hidup. Contohnya, bagaimana masyarakat memberikan peran sosial berhubungan dengan masalah gender. Yang
Kelima, orientasi jangka panjang dan pendek. Dimensi ini menentukan aspek jangka panjang dan pendek dari pemikiran pengikut Konfusius ke ketekunan dan sifat hemat demi stabilitas pribadi serta penghargaan terhadap tradisi. Soal nomor 5. Cara mengatasi perbedaan persepsi antara komunikator dengan komunikan adalah di mana si komunikator dapat menyampaikan apa yang dimaksud dalam percakapan yang dapat dipahami oleh komunikan secara menyeluruh. Contohnya seperti Meli sedang melanjutkan studi kuliahnya di Jogja. Kemudian Meli berasal dari Sumatera. Jika bukan karena bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi sehari-hari dan hanya mengandalkan bahasa daerah masing-masing, maka Meli yakin komunikasi tidak akan terbentuk sehingga Meli tidak punya teman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.